Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan Rahayu. Sebelumnya perkenalkan, saya Syahril Afifuddin dengan NIM 11523000249, Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas 17 Agustus 1945, Surabaya. Halo, selamat malam semua. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan hasil perbaikan dari praktikum saya yang sudah terlaksana pada tanggal 10 November tahun 2025. Yang pertama pada judul yakni Anti Kekerasan Seksual, Kolaborasi Edukasi Generasi Z bersama pejabat desa guna menciptakan lingkungan desa yang aman tanpa catcalling. Pada waktu itu saya ambil judul tersebut, tetapi saya tidak berkonfirmasi dengan teman saya. Kemudian alhasil sama-sama dengan topik atau tentang catcalling, tetapi berbeda konteks seperti itu. Kemudian pada saat salam, saya menyampaikan 5 salam agama pada waktu itu. Tetapi seharusnya sesuai dengan apa yang kita dapatkan dari hasil responden yang kita sudah sebar pada waktu itu. Pada waktu itu saya mendapatkan hasil responden, yakni pada agama Islam dan Katolik. Seharusnya saya mengucapkan 2 salam dari agama tersebut, seperti itu. Kemudian alangkah baiknya sebuah lontaran pertanyaan sebelum masuk ke inti pembahasan diganti dengan dasar tentang atau informasi yang kita sampaikan. Bisa menggunakan kutipan atau bahkan ringkasan awal supaya menjadi lebih berkesan hidup suasananya nanti. Kemudian penggunaan alat bantu. Pada saat itu saya menggunakan alat bantu berupa barcode, yang dimana barcode tersebut kurang efektif. Semestinya langsung menggunakan data atau grafik secara aktual dan berbasis angka ataupun data, guna mendukung materi yang nantinya akan dibawakan selanjutnya. Kemudian tujuan khusus saya pada waktu itu, saya memilih 2 tujuan khusus. Alangkah baiknya tujuan khusus itu cuma satu saja, nanti biar dikembangkan untuk selanjutnya di pratinjau. Nah, pada bagian pratinjau seharusnya dipilih berdasarkan urutan-urutan ide yang kita pahami atau urutan-urutan ide masing-masing yang kita pahami dan kita mengerti, supaya nantinya kita bisa mengetahui dan memahami secara lanjut. Misal setelah ini bagian ini, setelah ini bagian ini, setelah ini bagian itu, dan seterusnya. Kemudian pada alat bantu berupa poster visual yang saya tampilkan pada waktu itu. Pada waktu itu saya menggunakan ukuran font di bawah standar, yakni kalau standar itu teks judul minimal 70 poin, kemudian subjudul minimal 48-60 poin, dan isi teks minimal 24-36 poin. Kemudian pada tujuan umum saya, yakni to inform. Kenapa saya mengambil to inform? Karena dari hasil responden data yang saya sudah sebar, kebanyakan responden itu berasal dari daerah perkotaan atau kabupaten dan sekitarnya. Maka dari itu, saya mengambil to inform. Di satu sisi, apa sih yang nggak
masyarakat kota tahu tentang catcalling. Maka dari satu sisi yang lain saya mengambil dari perspektif desa. Maka dari itulah yang membuat saya mengambil judul tersebut yang berkaitan dengan catcalling yang ada di desa. Seperti itu. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semuanya. Terima kasih kepada para audiens yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir pada acara pagi hari ini. Jujur saya merasa senang sekali bisa bertemu dengan Anda semua dan teman-teman semua yang luar biasa pada hari ini dalam menuntut ilmu. Di sini saya akan menyampaikan tema dan judul yang nantinya akan dibahas dalam video kali ini. Yakni tema saya ini anti kekerasan seksual yang berjudul kolaborasi edukasi generasi Z bersama pejabat desa guna menciptakan lingkungan yang aman tanpa catcalling. Di sini saya Sahril Afifuddin, mahasiswa Ilmu Komunikasi Untak Surabaya semester 5. Izinkan saya beberapa menit ke depan untuk membicarakan tema dan judul tersebut. Seperti itu. Kemudian, penggunaan catcalling atau yang bisa kita kenal dengan catcalling jika di desa itu merupakan suatu bentuk kekerasan seksual yang sederhana yang sering dilakukan oleh masyarakat desa pada khususnya seperti itu. Kemudian saya mencari jurnal yang sesuai dengan judul dan tema saya menemukan satu jurnal yakni yang isinya dari hasil pembahasan dan simpulan terdapat perempuan yang terdampak catcalling di Desa Cihulang, Bandung. Fenomena tersebut merupakan masih dinormalisasi serta oleh masyarakat di desa tersebut sehingga menjadikan kerisauan bagi beberapa orang jika terjadi hal seperti itu. Kemudian tujuan khusus saya yakni memberikan informasi mengenai pentingnya membentuk suatu kolaborasi generasi Z bersama pejabat desa seperti itu. Yang pertama, sebelum masuk ke poin inti pembahasan, yang pertama adalah alasan pentingnya kolaborasi antara generasi Z dengan pejabat desa. Nah, sebelum kita tahu nih, catcalling tersebut merupakan secara tidak langsung dipandang sepele karena pada masyarakat desa akan minimnya edukasi yang belum memadai dan bahwa siulan, godaan verbal, atau komentar fisik secara langsung back to the point dalam artian tanda kutip perkataan jorok termasuk dalam bentuk pelecehan seksual karena bisa dianggap hal yang wajar biasanya apalagi di ranah desa seperti itu. Nah, kemudian pentingnya membentuk kolaborasi antara generasi Z dengan pejabat desa seperti itu. Kita tahu bahwa generasi Z merupakan para pemuda atau pihak karang taruna desa yang mempunyai karakter kreatif, melek teknologi, dan sadar akan masalah isu sosial. Kemudian pejabat desa mempunyai peran penting dalam menjaga masyarakatnya dan juga mampu menyediakan fasilitas-fasilitas guna menunjang keberhasilan kolaborasi edukasi tersebut dari generasi Z bersama pejabat desa seperti itu. Tak lupa pejabat desa sebagai salah satu pengambil keputusan dasar penting yang ada di ranah suatu desa tersebut. Lalu adanya regulasi lokal yang menjadi kesepakatan oleh masyarakat desa dengan pejabat desa seperti itu. Kemudian kedua belah pihak tersebut akan memberikan versi terbaiknya masing-masing guna mencegah catcalling yang terjadi di lingkungan pedesaan. Juga adanya kolaborasi, membuat adanya kolaborasi lintas generasi yang
mengoptimalkan dan memastikan keberlanjutan kepemimpinan di masa depan supaya bentuk dasar atau kekerasan seksual berupa catcalling tidak terjadi di ranah pedesaan seperti itu. Pada kesimpulan akhir ini, kita dapat simpulkan bahwa kolaborasi antara generasi Z dan pejabat desa merupakan langkah strategis yang menciptakan ruang aman dan nyaman bagi para masyarakatnya, apalagi terutama masyarakat desa. Generasi Z hadir dengan agen perubahan melalui kreativitas, pengembangan teknologi, dan kesadaran edukasi, dan aware dengan masalah sekecil apapun yang ada di desa tersebut. Lalu, pejabat desa memperkuat dengan struktural yang ada di desa tersebut melalui kebijakan dan fasilitas guna menunjang keberhasilan kolaborasi tersebut. Semoga materi yang saya sampaikan dari awal hingga akhir dari perbaikan video kali ini bisa menambah wawasan dan hal baru bagi teman-teman semua, yang pada intinya catcalling tidak hanya terjadi di lingkungan perkotaan saja, tetapi terjadi di lingkungan pedesaan juga. Maka dari itu pentingnya sebuah kolaborasi antara generasi Z dengan pejabat desa guna mencegah catcalling tersebut, supaya menciptakan rasa aman dan nyaman di lingkungan desa masing-masing. Sekian dari saya Sherali Vivudin mengucapkan terima kasih kepada audiens yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir untuk menonton video pada pagi hari ini. Kemudian saya mengucapkan permohonan maaf jika ada salah kata atau tutur kata penyampaian materi saya yang masih kurang berkenan di hati Anda masing-masing. Semoga kita semua bisa berjumpa dan bertemu di lain waktu dan di lain kesempatan. Sekali lagi saya Sarah Lafifudin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.